Hai guys, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan ya, semoga bisa segera terselesaikan. Oke guys, kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi. Ya, dan dimana yang kalian tahu bahwa yang kita lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang. Jadi nggak 100% cocok ya, ada yang cocok, ada yang tidak. Lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Guys, ya, tema video kali ini ya, temanya adalah tanda-tanda dia mau serius sama kamu dan ingin berkomitmen bersamamu. Nah, jadi seperti apakah ya? Nanti kita akan lihat tanda-tanda dia mau serius sama kamu dan ingin berkomitmen denganmu. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau berkonsultasi secara pribadi, personal reading, teman-teman bisa ikuti saja ya. Bisa chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas video ini. Oke? Markinjut ya, mari kita lanjut. Jadi sekarang Clarissa akan tarik energi ya. Siapakah ya dia yang mau benar-benar serius dan komitmen sama kamu? Kita akan lihat dulu ya. Energi siapa yang mau serius dan berkomitmen sama kamu? Ya, jadi Clarissa di sini akan cek dulu siapakah energinya. Orang-orang yang mau serius dan berkomitmen sama kamu. Kita akan lihat dulu. Oke, ada beberapa kartu yang terbuka, artinya nggak valid ya. Jadi harus kita shuffle lagi sampai menemukan energi yang benar-benar resonate sama kita. Oke, yes. Kita akan lihat ya energi seseorang yang mau serius dan berkomitmen sama kamu. Kita lihat ya. Di sini ada ya, Clarissa membaca ada energi Three of Cup ya. Di mana orang-orang ya atau seseorang yang mau serius sama kamu dan ingin berkomitmen sama kamu, dia adalah seseorang yang pernah terikat sebuah hubungan ya. Mungkin dia dulunya pernah menikah tapi gagal, ataupun dia dulunya pernah berstatus tetapi statusnya masih berantakan gitu ya. Atau di sini ada juga yang mungkin kamu sama dia di sini tuh kayak sama-sama ada perbedaan status ya. Yang satu mungkin masih single tapi yang satu sudah duda atau janda gitu ya. Dan di sini ya mungkin ada sebagian di antara kamu yang semula itu merasa nggak yakin sama dia gitu loh, karena adanya perbedaan tersebut. Tapi lama-lama semakin dijalani ini, kamu semakin merasa nyaman guys sama dia gitu ya. Sehingga ya aku merasa bahwa orang ini hatinya merasa tergerak untuk dia berpikir ke depannya untuk lebih dalam seriusin kamu dan mau berkomitmen bersama kamu. Kalau dilihat memang ya nggak mudah juga menjalani hubungan cinta yang penuh dengan perbedaan, terutama perbedaan status dan usia yang mungkin saja terpaut jauh. Tetapi ya nggak ada penghalang kalau sudah berkaitan dengan urusan energi cinta. Jadi apapun perbedaannya, aku yakin bahwa orang ini akan tetap terus memperjuangkan kamu bagaimana caranya. Walaupun di sini ya aku merasa salah satu di antara kalian ini kayak ada pemikiran yang pesimis ya. Pesimis itu kayak ya takut, nggak yakin gitu ya. Apakah keluargaku atau keluarga kamu ini bisa menerima kehadiran aku atau dirimu gitu ya. Tetapi aku percaya bahwa orang ini tuh orang yang selalu menguatkan kamu dan selalu meyakinkan kamu bahwa ya bahwa komitmen kita ini sangat layak untuk diperjuangkan. Ya walaupun terkadang kalian harus sering ya berselisih karena adanya perbedaan sifat dan karakter, tapi semata-mata ya dia ini nggak bisa lepas dari kamu karena dia sudah terlanjur terikat kuat energinya denganmu. Wow. Di sini terlihat ya, walaupun kalian tuh sering sebenarnya bercekcok, berantem, tapi ujung-ujungnya dia kembali ya, hati dia terpanggil lagi ke kamu, yang menandakan bahwa dia adalah jodohmu gitu ya. Sekalipun
kamu ada keinginan menolak gitu ya untuk mempertahankan, tapi terlalu naif dan munafik banget ya bagi diri kamu. Kayak seolah-olah kamu ini membohongi perasaan diri kamu sendiri. Kayak seolah-olah tuh kamu masih sayang, tapi kamu berusaha melawan rasa sayang kamu karena kamu merasa takut gitu ya, takut nggak bahagia bersamanya, ya takut ada tekanan di masa yang akan datang. Padahal di sini dia sudah berusaha meyakinkan kamu gitu ya, berusaha mencintai kamu, ya menerima segala bentuk apa yang ada di dalam diri kamu, ya. Jadi aku merasa bahwa ya tanda-tanda dia di sini ya energinya, dia mau ya terikat hubungan denganmu apapun yang terjadi. Jadi entah ya orang ngomong apa, dia nggak peduli sama kamu. Yang penting dia sayang sama kamu gitu, guys. Ya, oke kita lihat lagi. Tanda-tanda ya, kita akan cek dulu energi orang yang mau serius sama kamu, siapakah dia? Kita akan lihat dulu ada energi apa di sini. Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, di sini ada energi Queen of Pentacle ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang mungkin terkadang selalu saja menguji mental kesabaran kamu ya berkali-kali, sehingga yang semula kamu bisa berbahagia jadi sedih, galau karena ya ternyata apa yang kamu inginkan tidak sejalan dengan realita fakta yang terjadi saat ini gitu. Karena ada beberapa di antara mereka yang sepertinya kurang peka terhadap diri kamu ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka yang kurang bisa memperhatikan kamu ya. Atau ada juga ya beberapa di antara mereka yang sepertinya nggak terlalu terbuka dan cenderung banyak drama di dalam hidupnya dia, sehingga membuat kamu merasa capek dan lelah sekaligus nggak yakin ya apakah dia ini bisa memperjuangkan hubungan ini atau justru malah tenggelam gitu ya. Memang ya orang yang mau serius sama kamu ini dia termasuk orang yang menurut aku orangnya gampang-gampang susah, orangnya misterius ya. Kita yang sudah cukup lama mengenal dia aja terkadang kurang tahu apa sebenarnya yang dia inginkan gitu, karena di sini juga terlihat terbaca ya kalau di sini ada energi emosi yang selalu bergejolak. Artinya ya dia ini orang yang frontal gitu ya, yang terkadang tuh kalau mood dia sedang nggak baik ya dia ini ogah-ogahan dihubungi ya, yang di reject lah, yang nggak diangkat lah, yang nggak dibales lah sampai berhari-hari gitu. Semata-mata bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tapi ini memang cara dia untuk bisa berdamai dengan masalah yang dia hadapi gitu. Tetapi orang ini akan kembali setelah diri dia, mental dia merasa baik gitu ya. Cuman ya kendala terbesarnya ketika kamu menjalin hubungan sama orang ini, kamu harus kuat mental. Karena kalau kamu nggak kuat mental, ya bye, semuanya akan sia-sia gitu loh. Dan di sini alasan dia kenapa mau bertahan sama kamu ya semata-mata kamu berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Kamu orangnya memiliki kesabaran, kamu juga orangnya memiliki ketelatenan gitu ya, bisa mengerti keadaan dia walaupun sebenarnya rasanya pahit. Jadi di sini sangat terbaca jelas dan terlihat kalau dia sayang sama kamu walaupun kamu merasa ragu saat ini sama dia gitu. Oke, kita akan lihat lagi energi orang-orang atau dia yang mau serius sama kamu. Ya, siapakah energi orang-orang yang mau serius sama kamu? Seperti apakah dia? Aku di sini melihat ya orang yang mau serius sama kamu. Di sini ada kartu Six of Cups. Memang orang ini penyayang, ya dia orangnya dewasa. Dia juga orangnya perhatian, orangnya juga lemah lembut, sabar banget dalam menghadapi kamu yang mungkin terkadang orangnya baperan, terkadang orangnya cerewet, terkadang orangnya bawel gitu ya. Karena dia ikhlas mencintai kamu, apapun kekurangan kamu, ya dia bisa menerima segala bentuk keadaannya gitu. Dan orang ini juga menurut aku dia nggak terlalu banyak menuntut ya tentang kamu harus jadi A, B, C.
Yang penting kamu nyaman sama dia, ya udah dijalani saja gitu. Terus juga orang ini tuh orang yang menurut aku realistis ya. Realistis tuh dalam artian tuh ya yang pasti-pasti saja gitu ya. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, ya buktikan rasa sayangmu. Tetapi kalau tujuan kamu hanya buat main-main saja atau memanfaatkan materiku, ya silakan cari yang lain gitu. Orangnya cuek, orangnya nggak bisa romantis ya. Tapi setidaknya orang ini punya keberanian dan kesungguhan untuk membawa kamu dalam ikatan tali komitmen yang benar-benar kamu harapkan gitu. Karena di sini juga terlihat ya, aku merasa tuh kamu sebenarnya sudah berada di titik yang lelah, titik yang capek ya, capek terus ya bermain-main sama kehidupan cinta yang begini saja. Jadi aku merasa bahwa dia ini cocok banget buat kamu ya. Di saat kamu membutuhkan ketulusan, dia hadir ya di saat momen yang tepat gitu. Oke, kita akan lihat lagi ya. Kita akan cek ya, siapakah ya di sini energi orang yang mau serius sama kamu. Kita akan lihat ya, energi orang yang benar-benar mau serius sama kamu. Siapakah dia? Kalau dilihat ya, orang yang mau serius sama kamu ya, aku merasa bahwa orang ini terbaca energinya dulunya punya rasa trauma yang masih belum bisa dia hilangkan sampai detik ini. Ya walaupun sebenarnya kamu bisa menjadi penyembuh lukanya, tapi sejujurnya rasa ketakutan itu masih ada dan masih terus membayangi mental batinnya dia gitu. Karena menurut aku cukup pedih, cukup dalam ya luka yang pernah dia rasakan di masa lalu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, setelah hadirnya kamu ya memang gitu ya, hidup dia jauh lebih bahagia, jauh lebih berwarna gitu. Tapi rasa ketakutan itu masih ada gitu ya. Jadi dia berharap bahwa kamu gak menyia-nyiakan cintanya dia, kamu bisa menjaga komitmen atau amanat dari dia gitu. Karena saat ini dia sudah terlanjur berharap besar sama kamu gitu. Jadi rasa ketakutan terbesar dia itu cuma satu. Dia takut apabila kamu seperti masa lalunya dulu. Walaupun memang gak semua orang memiliki versi yang sama gitu ya. Tapi yang namanya orang trauma tentu ya menjadi sebuah kewaspadaan dan kehati-hatian untuk dia melangkah ke depannya. Apalagi ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani ke depannya. Jadi ya sebenarnya di sini aku melihat ya bahwa orang ini masih menyimpan mental ketakutan ya, mental trauma atau mental sakit hati dari kisah yang pernah dia jalani di masa lalu gitu ya. Tapi aku percaya kok bahwa kamu ini bisa banget ya, dalam artian tuh menyembuhkan lukanya dia, menyembuhkan traumanya dia secara perlahan gitu. Saat ini aja dia sepertinya sudah mulai merasa yakin ya bahwa kamu adalah seseorang yang sangat layak untuk dia sayangi gitu. Kita akan lihat lagi siapakah ya energi orang yang mau serius sama kamu. Siapakah energi orang yang mau serius sama kamu? Oke. Kalau dilihat ya dari energi kartunya, di sini ada King of Pentacle, ya, energi King yang melambangkan bahwa aku merasa orang ini sudah cukup matang ya dari segi usia, dari segi mentalnya, ya, dari segi finansial. Mungkin dia sudah berkecukupan, dia sudah mapan, ya. Dan dari situlah akhirnya dia merasa terpanggil bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk seriusin kamu, gitu. Kamu sama dia sebenarnya sudah banyak melewati pahit manisnya kehidupan cinta, mulai dari berpisah, bertemu lagi, gitu ya, mulai dari berantem, kemudian balik lagi, ya, mulai dari nggak sabaran, gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang sudah kamu lewati bersamanya. Dan dia merasa bahwa kamu adalah takdir cintanya dia, gitu loh. Karena semakin dia menjalin hubungan sama kamu, semakin dalam cinta dia padamu, gitu ya. Dan dia menyadari bahwa dia nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa berpisah denganmu, gitu. Sekalipun kalian berjarak, toh pada akhirnya ya energi kalian ini masih terpanggil satu sama lain. Karena di sini memang yang aku rasakan tuh
Dia tahu cara mencintai kamu, tapi dia nggak tahu cara melupakan kamu. Wah, seperti itu ya. Dan yang jelas, aku merasa bahwa selama dia menjalin hubungan sama kamu, orang ini banyak belajar dari kehidupan kamu dan dia terapkan di dalam kehidupannya dia, sehingga bagi dia kamu ya mampu membawa energi positif di dalam hidupnya dia, sehingga membuat dia makin bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan, membuat dia jadi lebih banyak hal gitu ya yang ingin dia wujudkan bersamamu gitu. Di sini tuh aku merasa ya bahwa kamu orangnya sangat spesial banget gitu ya, berbeda banget daripada orang-orang yang pernah dia kenal sebelumnya. Kamu juga orangnya terbuka, jujur, transparan, gak terlalu banyak drama, sehingga dia nyaman sama kamu. Terus yang terpenting tuh, kamu orangnya gak melihat dia dari segi materi gitu loh ya. Jadi dia cukup sangat bisa menghargai kamu banget gitu ya. Kita lihat lagi ya di sini energi orang yang mau seriusin kamu. Kalau dilihat dari energi kartunya ya, aku merasa bahwa orang ini adalah orang yang kamu idam-idamkan, orang yang kamu impikan gitu ya. Memang aku merasa kisah kamu ini sama dia kisah yang timbul tenggelam ya, kisah cinta yang tarik ulur, kisah cinta yang putus nyambung. Tetapi aku merasa bahwa di sini tuh kalian memiliki kekuatan cinta yang begitu besar. Kalian bisa sama-sama saling memberi dan saling melengkapi satu sama lain, gitu ya. Memang nggak sedikit pula ya, banyak sekali kamu mengalami ujian dan cobaan ya di dalam hubungan kamu, mulai dari hadirnya pihak ketiga, mulai dari adanya perselisihan karena kecemburuan ya, mulai dari rasa di sini ya, rasa mungkin kurang diprioritaskan dan masih banyak lagi. Tapi pikirannya ini yang aku lihat ya, dia seolah-olah sudah merasa bahwa hatiku ini sudah aku serahkan semuanya padamu gitu ya. Tinggal kamu ya, apakah kamu mau menyerahkan hati kamu untuk aku atau tidak. Karena saat ini yang aku lihat, mental dia ini sudah cukup bulat banget ya, untuk dia lebih dalam mencintai kamu, untuk dia lebih dalam lagi untuk seriusin kamu gitu. Kemudian di sini juga memang di awal tuh kisah kamu begitu indah sama dia ya, tapi ya di pertengahan aku merasa itu sudah mulai banyak gejolak ya di sini dari dia gitu. Tapi mental kamu ini cukup kuat ya, apapun yang terjadi tuh kayak kamu masih tetap bertahan sama dia. Nggak semua orang loh memiliki kehebatan kayak kamu ya. Terkadang orang-orang itu lebih merasa memutuskan hubungan daripada memperjuangkan. Tapi kamu ini orangnya beda ya. Selagi kamu masih punya kekuatan untuk mempertahankan hubungan ini, ya kamu akan bertahan sama dia. Sampai pada akhirnya ya momen kebahagiaan itu akan datang pada kamu dalam waktu dekat gitu. Kita lihat lagi ya energi orang yang mau serius sama kamu. Oke. Kalau di sini memang aku melihat dia ini orangnya sedikit manja. Ya, terkadang dia juga orangnya sedikit nggak bisa dewasa. Terkadang dia orangnya cenderung suka diperhatikan daripada memperhatikan. Dan orang ini juga dia orangnya pencemburu ya, dia orangnya cemburuan gitu. Terus orangnya gampang ngambekan, baik cowok maupun cewek sama. Kayak gampang ngambekan, gampang cuek, sifatnya berubah-ubah, kadang romantis, kadang enggak. Tapi percayalah bahwa di sini dia memiliki kekuatan cinta yang begitu besar, di mana saat ini pikiran dia hanya terfokus kepada kamu. Dan di sini aku melihat banyak sekali impian yang ingin dia wujudkan dan dia kabulkan bersama kamu. Ya, dan di sini juga dia nggak bisa melepaskan hatimu gitu. Saat ini tuh perasaan dia seneng banget ya, seneng banget, bahagia banget, karena dia merasa bahwa tinggal selangkah lagi tuh akan ada tindakan yang akan dia rencanakan untuk dia bisa lebih dalam lagi seriusin kamu. Jadi bagi kamu ya, sabar saja, akan ada momen yang datang pada kamu dalam waktu dekat. Terus di sini ada juga ya orang yang mau serius sama kamu,
eh, kamu sama dia sebenarnya sering banget berselisih paham, sering banget ada konflik, entah karena perbedaan pola pikir, entah karena perbedaan karakter, entah perbedaan sifat, ya. Yang jelas, aku merasa kamu sering banget loh ya berantem sama dia, sering ada konflik, sering bergejolak. Kayak seolah-olah ini pertengkaran ini nggak pernah ada hentinya deh di dalam hubungan kamu. Tapi kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama menyadari bahwa kalian ini sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling menguatkan gitu. Jadi ketika berantem, kalian tahu ya cara berdamai, cara baikan itu seperti apa. Ya walaupun sebenarnya capek juga sih gitu ya. Karena siapa sih yang mau menjalani hubungan tapi penuh dengan pertentangan, pertikaian, ya? Kan nggak mau gitu ya. Tapi setidaknya kalian tahu bagaimana cara memperbaiki, cara meminta maaf ya, cara kedepannya agar bisa bersatu lagi. Karena nggak segampang itu ya. Terkadang orang itu tahu cara berantem tapi mereka nggak tahu cara berdamai karena masih mementingkan rasa gengsi. Tapi kalau kamu dan dia ini menurut aku tidak ya, kekuatan kalian begitu besar, luar biasa. Sehingga di sini ya, pondasi kalian ini semakin kuat ya. Pondasi kalian ini semakin dalam artian tuh semakin keras gitu ya, semakin keras dan kuat, sehingga nanti kalau kalian sudah menikah, sudah bersatu, kalian akan menjadi rumah tangga yang benar-benar komplit dan harmonis. Karena kalian sudah melewati masa pahitnya pada saat pacaran, jadi di saat menikah itu kalian tinggal bahagianya saja, gitu ya. Kemudian di sini Clarissa akan bantu lihat seperti apa sih ya tanda-tanda dia mau serius sama kamu. Seperti apa sih tanda-tanda dia mau serius sama kamu? Kalau dilihat ya dari energi kartunya, aku merasa kalau tanda-tanda dia mau serius sama kamu itu ya dia sepertinya sudah mulai perhatian sama kamu. Ya pertengkaran sih masih ada, setidaknya itu tidak separah yang dulu. Dia juga lebih perhatian, lebih peka ya, lebih banyak menghubungi kamu ya, lebih banyak peduli sama kamu gitu ya. Terus juga orang ini selalu mengabari kamu ya di dalam situasi apapun, walaupun terkadang pada saat dia sedang bekerja dia nggak bisa ya fast respon balas chat kamu, tapi setidaknya tuh ya aku ngelihat kalau di sini dia masih menyempatkan waktu untuk menghubungi seseorang yang dia sayangi daripada yang dulu. Itu yang menandakan kalau orang ini sudah mau serius sama kamu, sudah ingin berkomitmen bersamamu. Kemudian di sini juga terlihat ya, kalau yang semula orang ini tuh biasa aja, tiba-tiba dia suka kayak cemburu-cemburu sendiri. Ya, cemburu-cemburu sendiri, suka kepoin kamu. Wow. Itu tandanya dia sudah mau serius sama kamu gitu. Terus kita lihat lagi ya. Tanda-tanda dia mau serius sama kamu itu kayak apa sih gitu ya. Tentunya kan kalian penasaran. Tanda-tanda dia mau serius sama kamu itu seperti apa sih? Oke. Kalau dilihat dari energi kartunya ya, tanda-tanda dia mau serius sama kamu tuh ya sebenarnya dia lebih sering memandang kamu ya, lebih sering kangen sama kamu ya. Kalau dia ngomong aku kangen sama kamu itu bukan gombal, itu adalah bentuk implementasi rasa sayang dia kepada kamu, rasa keseriusan dan kesungguhan dia kepada kamu gitu. Cuman terkadang mungkin kamu salah persepsi ya, salah pendapat ya, kamu menilai bahwa apa yang dia katakan ini adalah gombal ya, karena mungkin pada saat dulu ya kamu terlalu sering digombalin, sehingga ketika ada seseorang yang benar-benar tulus mau serius sama kamu ya, dia berkata-kata yang indah ya kamu katain gombal gitu. Bukan salah kamu juga sih, tapi salah masa lalumu gitu ya. Tapi yang jelas tuh ya di sini terlihat ya, dia ini udah mulai serius sama kamu gitu ya. Ketika dia udah mulai ngomong aku kangen sama kamu, aku sayang kamu gitu. Terus juga di sini dia ini sudah mulai kepo ya, sudah mulai kepo banget.
ngelihat sosmednya kamu, ngelihat uploadan terbaru kamu gitu ya, untuk sekedar mencari tahu gimana sih kabar keadaan kamu hari ini gitu. Loh, kenapa nggak ditanyain secara langsung aja? Beda say gitu ya. Orang ini punya cara tersendiri gitu ya untuk mengetahui perasaan pasangannya gitu ya. Nggak lewat tanya langsung sih, tapi kayak memantau updatean terbaru kamu ya. Di situ dia bisa tahu gitu loh. Oh, kalau kamu saat ini beraktivitas ini kah? Kalau saat ini perasaan kamu bahagia kah, happy kah? Atau kamu sedang banyak tekanan? Nah, itu dia tahu. Jadi kayak gitu. Terus kita lihat lagi ya. Seperti apa sih tanda-tanda dia mau serius sama kamu? Kalau di sini tanda-tanda dia mau serius sama kamu tuh, aku ngerasa kalau kamu sama dia saat ini sudah jarang berkomunikasi. Jarangnya berkomunikasi ini bukan berarti dia nggak peduli dan nggak sayang sama kamu, tidak ya. Karena di sini aku lihat dia sepertinya lebih giat bekerja, lebih banyak fokus bekerja, lebih banyak waktu dia alihkan untuk urusan pekerjaan daripada untuk kamu gitu ya. Dan kamu merasa kayak di awal tuh hubungan kamu itu kayak romantis banget deh sama dia gitu. Karena dikit-dikit tuh orang ini selalu menghubungimu, dikit-dikit minta chat kamu, telepon kamu. Kalau lama nggak kamu bales tuh dia ngambek gitu ya. Mungkin pada saat awal seperti itu. Tapi setelah pikiran dia sudah mulai tergerak untuk dia seriusin kamu, intensitas komunikasi ini jadi lebih jarang. Karena waktu terbanyaknya dia, banyak sekali dia fokuskan untuk pekerjaannya gitu. Karena apa? Ada masa depan yang ingin dia raih bersamamu. Jadi makanya dia dengan segenap hati, segenap tenaga ya, dia kerahkan untuk saat ini agar ketika nanti momen yang indah datang ya, dia nggak merasa keteteran lagi gitu loh. Karena menurut aku orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap hubungan dan pasangan, tapi nggak kayak orang-orang pada umumnya. Mungkin orang-orang pada umumnya itu bisa menunjukkan lewat perhatian, kasih sayang, tapi kalau orang ini nggak ya, lewat tindakan kayak bekerja keras ya, kemudian mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kamu ya. Itu adalah bentuk tanda-tanda dia mau serius sama kamu. Terus kita lihat lagi. Di sini ada juga energi 10 of One ya. Kalau ini malah energinya beda ya. Aku merasa tuh kamu sama dia sepertinya harus melewati fase yang sama-sama berat sih sebenarnya gitu ya. Artinya tuh dia sedang ada masalah besar dan kamu pun juga sebenarnya diuji gitu. Karena di saat dia sedang menghadapi masalah besar, di saat itu dia sepertinya menghindar atau menarik diri dari kamu gitu. Karena di sini terbaca banget ya. Kayak seolah-olah tuh kamu sama dia harus melewati fase tertatih-tatih terlebih dahulu untuk menggapai masa depan yang cerah. Jadi kayak tanda-tanda keseriusan akan datang menghampiri kamu tuh setelah kamu bisa sabar banget menghadapi sikapnya dia, sikap cueknya dia, sikap dinginnya dia, sikap dia yang gak pernah menghubungi kamu karena ghostingin kamu, sedangkan kamu ini gak tahu masalah kamu ini apa gitu ya. Karena di sini ya dia sedang menghadapi masalah besar. Dia nggak mau memaksakan diri untuk komunikasi sama kamu di saat situasinya sedang tidak stabil. Nanti yang dia takutkan ya muncullah masalah-masalah yang nggak diinginkan. Karena tahu sendiri ya, kita ngomong sama orang yang sedang banyak masalah kan dia jadi lebih frontal ya, dia lebih jadi temperamental gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah terkendalikan, ya aku merasa dia akan kembali seperti sedia kala ke kamu, gitu. Karena di sini terlihat ya, orang ini berharap kuat denganmu, gitu ya. Tapi memang ya kalian harus melewati proses ini dulu, gitu. Karena bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Itulah gambaran ya antara kamu dan dia nanti. Oke? Terus kita lihat lagi. Tanda-tanda dia serius sama kamu ya. Di sini malah ada energi yang mengerikan sebenarnya ya. Ada the world tree ya. Di sini tuh di saat dia mau serius sama kamu
Ternyata di sini sepertinya ada pihak ketiga yang berusaha menghalangi hubungan kalian, entah dari dia atau entah dari kamu, yang seolah-olah ini memang bisa menjadi penghambat untuk dia seriusin kamu, atau untuk kedepannya kalian menjalani kehidupan cinta yang lebih bahagia gitu. Karena di sini tuh padahal tinggal selangkah lagi loh, tapi ternyata hubungan kamu sedang diuji sama dia. Di sini ada pihak ketiga yang berusaha menghalangi jalan kalian ke depannya untuk berbahagia gitu. Tetapi nggak masalah gitu ya, karena ini adalah bagian dari fase proses untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Karena ini tadi ya, banyak sekali sebenarnya. Gak cuma pihak ketiga, ada juga yang mungkin sedang diuji bisnisnya, sedang diuji finansialnya. Ada juga yang mungkin usahanya sedang terhalang, sedang mengalami kesulitan. Tapi di sini karena kekuatan cinta kalian yang begitu besar, pada akhirnya kalian berdua sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Karena di sini terlihat masa depan kamu yang cerah terhalang karena adanya pihak ketiga atau karena adanya kesulitan gitu ya. Tapi aku percaya ya bahwa kekuatan cinta kalian inilah yang nantinya bisa mengalahkan apapun hambatannya gitu. Kita lihat lagi ya di sini. Tanda-tanda dia mau serius sama kamu dan ingin berkomitmen denganmu. Oke. Kalau aku lihat ya, di sini ada the lady and the Lord. Clarissa bisa merasakan ya, kalau mungkin pada saat dulunya sebelum kalian memasuki fase keseriusan ya, kalian ini sudah banyak sekali berjuang demi mewujudkan apa yang kalian inginkan, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Walaupun harus tergores luka ya, walaupun harus meneteskan air mata ya, walaupun harus sakit terikat gitu ya, tapi terikat oleh ikatan yang gak jelas gitu ya. Tapi pada akhirnya aku merasa bahwa orang ini bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, yaitu bisa bersatu hidup bersamamu gitu ya. Di sini memang kamu sama dia ya, ada perbedaan usia yang cukup jauh, dan itu pun juga terkadang bisa menjadi rasa percaya diri kamu terhambat gitu ya. Apakah mungkin, apa kata orang gitu ya, kita bersatu, kita menjalani hubungan, tapi jarak usia kita terpaut cukup jauh gitu ya. Karena dia mencintai kamu apa adanya, karena dia tulus dengan kamu ya, dia merasa bahwa biarkan gitu ya, orang gak suka sama kita, yang penting aku suka sama kamu gitu ya. Biarkan orang berkata apa, yang penting komitmen kita akan tetap utuh gitu. Di sini memang dia sudah merasakan vibrasi ya, pada saat dia ketemu sama kamu, dia merasa bahwa kamu adalah jodohnya dia. Seolah-olah dia sudah merasakan ada chemistry. Dan itu yang mengindikasikan bahwa ya kedepannya apapun yang terjadi, dia akan tetap mengikat kamu ya, ke dalam ikatan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Selain itu, di sini juga tanda-tanda dia mau serius sama kamu ya. Dia sepertinya sudah mulai terbuka tentang personalitinya dia. Dia sudah mulai terbuka sama keluarganya ya. Dia sudah mulai mengenalkan kamu dengan ibunya gitu ya, dengan bapaknya, dengan orang tuanya, dengan neneknya, dengan kakeknya. Itu sudah terlihat jelas ya, bahwa orang ini sudah menandakan kalau dia mau serius berkomitmen sama kamu. Walaupun terkadang orang ini ada sifat keras kepalanya ya, walaupun orang ini ada sifat yang seolah-olah dia terlalu mendewakan uang gitu ya, karena orang ini tuh kebanyakan waktunya dia sibukkan dengan pekerjaan. Tapi di sini dia terlihat
memiliki niat kesungguhan untuk menjalani kehidupan cinta bersama kamu, ya. Jadi di sini aku merasa bahwa tanda dia serius sama kamu setelah dia sudah benar-benar terbuka, mulai terbuka sama personalitinya dia, sudah mulai terbuka tentang diri kamu, dia ceritakan ke keluarga-keluarganya. Jadi bagi kamu yang mungkin merasa bahwa aku ini udah kenal sama mamanya loh, aku ini sudah kenal sama ibunya. Nah, itu menandakan kalau dia sudah berani memutuskan, ya, beresiko untuk mengambil hubungan yang lebih dalam bersamamu gitu. Karena nggak semudah itu ya bagi dia kayak terlalu show up gitu ya, membuka tentang jati dirinya dia, apalagi kamu sampai dikenalkan orang tuanya. Kalau dia nggak punya mental serius, ya itu nggak akan dia lakukan. Karena dia serius sama kamu, ya jadi dia sudah siap terbuka dengan keluarganya bahwa kamu adalah pilihan hidupnya gitu. Terus di sini tanda-tanda dia mulai serius sama kamu tuh, ya kamu sudah mulai bisa merasa damai, ya, bisa damai menerima kekurangan kamu, bisa damai menerima kekurangan dia, dan setidaknya itu sudah kehidupan cinta kamu sudah mulai menemukan titik terang gitu. Karena sebelumnya mungkin saja kamu sama dia terlalu banyak perdebatan, ya, kamu sama dia terlalu membatasi ruang gerak kalian gitu ya, atau dia yang membatasi ruang gerak kamu gitu. Tapi saat ini kan dia sudah mulai yakin dan percaya. Jadi ya udah gitu ya, dia percaya saja kalau kamu bisa menjaga hati kamu untuk dia gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang dia khawatirkan gitu. Terus juga di sini tuh dia lebih khawatir ya sama kamu. Dia sering kepikiran sama kamu gitu loh, kayak menanyakan tentang kesehatan kamu, menanyakan tentang kabar kamu, ya. Itu tanda-tanda dia udah mulai serius sama kamu gitu. Karena menurut aku tuh sebenarnya basically ini dia bukan orang yang perhatian, bukan orang yang romantis loh. Kalau dia sampai berani ya memperhatikan kamu, ya ngingetin kamu, ya itu tandanya ada sesuatu hal yang sudah mau dia lakukan gitu ya. Terus juga di sini tuh ada juga yang sepertinya dia sudah mau mengakui kalau selama ini mungkin dia salah dan dia mau memperbaiki gitu ya. Kalau ya mungkin saja selama ini dia terlalu menggoda mentalmu, menggoda kesabaran kamu, dan dia mau meluruskan masalah yang mungkin masih simpang siur gitu ya. Karena di sini dia mau memperbaiki karena dia ada niatan ya, tulus, serius sama kamu, mau membangun komitmen yang lebih indah. Terus juga di sini sangat terlihat jelas ya kalau sepertinya amarahnya sudah mulai bisa dikendalikan, karena pada saat dulu ya orang ini kayak terlalu berapi-api emosinya, terlalu meledak-ledak, meluap-luap. Kamu aja ketika dia marah tuh takut ya, nggak berani berbuat apa-apa. Nanti memberikan nasihat sama dia, takutnya justru malah orang ini memiliki penilaian yang berbeda gitu. Jadi saat ini tuh ya kalau dia udah mau serius sama kamu, dia udah mulai emosinya bisa dikontrol, sudah mulai bisa diajak untuk berdiskusi gitu ya, sudah mulai bisa diajak untuk fokus ya ke depannya, nggak memikirkan ego lagi ya, nggak memancing amarah kamu lagi gitu ya. Kemudian di sini juga yang mau serius sama kamu ya, aku merasa kalau orang ini orang yang bisa dibilang tuh lebih peka lagi ya sama kamu. Bukan lebih peka sih, tapi lebih tepatnya itu kayak ya dia lebih kayak enggak ceplas-ceplos lagi kalau ngomong. Ya kalau ngomong tuh lebih dipikir. Terus juga kata-katanya tidak setajam yang dulu gitu ya. Kemudian dia juga sering sekali menghubungi kamu, mengabari kamu gitu ya. Terus dia juga peduli ya, yang terpenting itu dia peduli sama kamu. Karena memang pada saat dulu ya, mungkin pada saat dia dulu masih belum serius, ini orang yang bodoh amat ya. Jadi bodoh amat
mau aku perhatian sama kamu atau enggak gitu. Yang penting itu suka-suka aku gitu. Tapi saat ini yang aku lihat, setelah dia sudah tergerak hatinya buat seriusin sama kamu, ya dia sepertinya sudah peduli ya. Sudah dikit-dikit tuh peduli sama kamu ya, dikit-dikit tuh kayak selalu mengabari kamu. Yang jelas tuh kamu bisa merasakan perbedaan banget lah antara dia yang dulu dengan dia yang sekarang ya. Terus juga karena di sini ada Three of Pentacle ya. Aku merasa tuh kayaknya ya, kebanyakan di antara mereka energinya, mereka sudah mulai berani untuk terbuka dan ngomong secara jujur tentang diri kamu kepada keluarganya. Selain itu, aku juga bisa merasa ya bahwa walaupun mungkin ada di sini yang sedang diuji ya hubungannya, terutama sedang kehadiran pihak ketiga ataupun ada masalah-masalah lain, tapi kayak mereka ini sudah punya cara tersendiri bagaimana mengatasinya, karena fokus utama tujuan dia saat ini cuma satu, bagaimana bisa mewujudkan ya, bisa hidup berbahagia bersamamu gitu. Dan ditambah di sini juga ada energi Eight of Pentacle ya, merasa tuh ya kalau melihat kamu tuh rasanya hidupku jadi lebih bersemangat lagi gitu ya. Jadi kayak merasa terpanggil gitu ya. Ada yang merasa aku pertahankan, aku perjuangkan gitu, sehingga membuat seberat apapun pekerjaan dia jadi lebih bersemangat lagi. Karena tujuan dia di sini terlihat ya, kayak seolah itu ada pesta yang mau dia wujudkan. Pesta apa ya? Pesta untuk mengikat komitmen kalian berdua gitu ya. Sekalipun sulit, dia akan tetap bertahan karena dia sudah terbuka gitu ya. Kemudian ya dia bisa berpikir secara tenang, lega setelah nanti dia bisa berkomitmen bersamamu. Dan dia berharap bahwa kedepannya kita harus selalu belajar, selalu memperbaiki gitu ya. Apa yang dirasa kurang di dalam hubungannya segera diperbaiki ya. Jangan memikirkan ego masing-masing ya, agar ini tidak menjadi beban untuk kedepannya di saat dia dan kamu menikah. Seperti itu ya, terlihat secara jelas di sini. Oke guys, terima kasih banyak di sini buat teman-teman yang sudah nyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Ya, Raisa terima kasih banyak banget. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baik bagi diri kalian maupun buat kehidupan kalian, dan bagi teman-teman yang mau gabung ya, yang mau konsultasi berbayar, yang mau konsultasi secara pribadi, teman-teman bisa catat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa, ditunggu di tema video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Bye bye, sampai jumpa.